Siapa yang belum kenal dengan Suhokji? Yuk kita cari tahu. Suhokji adalah seorang aktivis, intelektual, dan penulis Indonesia yang lahir pada 17 Desember tahun 1942 di Jakarta. Dia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam gerakan mahasiswa pada era tahun 1960-an, yang berani mengkritik pemerintahan otoriter dan ketidakadilan sosial. Berasal dari keluarga Tionghoa Indonesia, Ji menempuh pendidikan di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, di mana ia mulai aktif dalam dunia aktif. Sudah menulis buku harian. Buku hariannya tersebut berisi catatan-catatan. Di dalam buku hariannya, Ji berani mengkritik gurunya yang tidak terima dikritik. Saat guru tersebut keliru menyampaikan teori. Dalam tulisan, guru yang tak tahan kritik boleh masuk keranjang sampah. Guru bukan dewa dan selalu benar. Dan murid bukan kerbau. Suhokji menghabiskan masa mudanya di Universitas Indonesia UI. Selama periode yang penuh gejolak dan perubahan politik di Indonesia, Ji menjadi mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia, di mana ia belajar ilmu sejarah. Ketertarikannya pada sejarah memberikan Ji wawasan mendalam tentang dinamika politik dan sosial, serta bagaimana peristiwa masa lalu membentuk kondisi saat itu. Ji aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa, seperti Gerakan Mahasiswa Sosialis JMS dan Himpunan Mahasiswa Sastra HMS. Ji juga menjadi ketua Badan Perwakilan Mahasiswa BPM (BOI) pada tahun 1964 sampai tahun 1965. Ji dikenal sebagai aktivis yang vokal dan kritis terhadap pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Dia terlibat dalam berbagai aksi demonstrasi dan pergerakan mahasiswa, seperti Gerakan Mahasiswa 30 September tahun 1965 J30S dan Gerakan Mahasiswa 12 Januari tahun 1967 Tri Pancasila. Pada tahun 1965, Ji bersama beberapa aktivis mahasiswa lainnya mendirikan Organisasi Persatuan Mahasiswa Indonesia PRMI. Organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan demokrasi, keadilan sosial, dan persatuan mahasiswa Indonesia. PRMI menjadi salah satu organisasi mahasiswa yang paling berpengaruh di era tahun 1960-an. Organisasi ini aktif dalam berbagai kegiatan, seperti diskusi, seminar, dan aksi demonstrasi. And the student who are really anti-Sukarno, because they know about the corruption at the Sukarno administration at that moment. I think that at that moment we are aware of the mutual interest of our campaign. The student sleep every night and then work very hard, and they just forget all the class, and they give everything for that campaign at that moment. The army was given news what the student want to do, and then when the army said that it's too dangerous, sometimes they stop us, but sometimes the student don't care about the army, so they just go on. And this is first when we criticize the attitude of the Suharto government, they just come to our radio. We criticize from the radio. They shut our radio, and then they arrest 5 of the students. And so many students become frustrated. Let's say after 1967, because they expect the condition become better and better. Semasa kuliah, Ji menulis banyak artikel dan esai di berbagai media massa, seperti Harian Kompas dan Sinar Harapan. Karyanya dikenal kritis dan tajam, menyuarakan kritik terhadap pemerintahan dan kondisi sosial politik saat itu. Tulisan-tulisan Ji mencerminkan kepeduliannya terhadap nasib rakyat dan bangsa. Dia sering menulis tentang tema-tema seperti demokrasi, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan nasionalisme. Ji aktif melakukan demonstrasi untuk menurunkan Presiden Soekarno yang saat itu, menurut pandangannya, sudah tidak pantas lagi menjadi presiden dengan kritik-kritiknya. Dalam konteks ini, Ji tidak membenci Soekarno. Ia hanya terlampau kecewa dengan cara kepemimpinan yang dianggap kurang adil. Dalam salah satu catatan buku hariannya, ia menulis, "Saya kira saya menyukai Soekarno sebagai manusia, tapi sebagai pemimpin tidak." Ji menentang kediktatoran presiden Soekarno sebagai pemimpin rezim Orde Lama dan kecewa terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto di rezim Orde Baru. Ia yang berharap di Orde Baru itu Indonesia lebih demokratis. Malah sebaliknya, ia kecewa di era baru ini karena melihat negara lebih otoriter. Dalam tulisan-tulisannya, Suhokji sering
mengkritisi cara pemerintahan Orde yang baru yang menindak dan memperlakukan simpatisan PKI di luar rasa kemanusiaan. Bahkan skripsi S1-nya membahas tentang pemberontakan di Madiun. Sudah dibukukan dalam buku yang berjudul Orang-orang di Persimpangan Jalan. Suhokgi dan gunung memang sulit dipisahkan. Sejak mendirikan Mapala bersama kawan-kawannya di Fakultas Sastra UI pada 12 Desember tahun 1964, Hokgi terbilang sering mengorganisir kegiatan pendakian ke berbagai gunung tinggi di Pulau Jawa. Keindahan dan kekaguman Hokgi soal gunung tergambarkan lewat puisinya melalui kalimat, "Aku cinta padamu, Pangrango yang dingin dan sapi. Sungaimu adalah nyanyian keabadian tentang tiada. Hutanmu adalah misteri segala. Cintamu dan cintaku adalah kebisuan semesta." Tulisnya dalam puisi bertajuk Mandalawangi Pangrango, yang ditulis tahun-tahun 1966. Gi berangkat menuju Gunung Semeru pada 12 Desember tahun 1969 bersama temannya, Aristides, Herman Onesimus Lantang, Abdurrahman, Anton Wijana, Rudi Badil, dan dua anak didiknya Herman Idhan dan Fantari Lubis, serta Freddy Lodewi Klasut. Hokgi berangkat dari stasiun Gambir pukul 7 ke Stasiun Gubeng Surabaya. Pendakian kali ini istimewa bagi Hokgi, lantaran pada 17 Desember ia akan merayakan ulang tahun ke-27, namun di puncak Semeru. Setelah dia memungut sehelai daun cemara kering untuk dibawanya pulang ke Jakarta, maupun mengajaknya pergi, seolah menggenapi kata-katanya dalam suatu surat panjang kepada seorang sahabatnya. Orang-orang seperti kita ini tidak pantas mati di tempat tidur. Jasad Hokgi dimakamkan di Taman Pemakaman Umum TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Setelahnya dipindahkan ke TPU Tanah Abang karena ibunya kerap dipalaki preman. Pada tahun 1975, sebagian lahan makam itu dibangun kantor wali kota Jakarta Pusat, sehingga keluarga memutuskan mengkremasi jasad. Abunya disebar di tempat favoritnya, Lembah Mandalawangi Gunung Pangrango, Jawa Barat. Nisan Gi ditanam di Museum Taman Prasasti, Jakarta Pusat. Saya selalu melihat kehidupan sebagai sesuatu hal yang amat menarik, walaupun sangat melelahkan dan kadang-kadang mengerikan. Tetapi di samping itu amat banyak hal-hal unik. Dia menjadi tantangan. Kalau saya melihat gunung yang tinggi dan indah, saya selalu merasa bahwa sang gunung berkata, "Datanglah." Dan saya ingin mendakinya. Demikian surat Gi kepada Nurmala Kartini Panjaitan. 25 Juli tahun 1968. Seperti dikutip dari majalah Tempo tahun 2016, Gi meninggal pada 16 Desember tahun 1969 di Gunung Semeru tepat sebelum genap berumur 27 tahun. Gi meninggal pada usia muda. Sesuai dengan tulisannya, nasib terbaik tidak dilahirkan. Yang kedua dilahirkan, tapi mati muda. Dan yang tersian adalah umur tua. Rasa-rasanya memang begitu. Bahagialah mereka yang mati muda. Maka beruntunglah Gi wafat pada usia yang muda. Sebelum pergi ke Gunung Semeru, Gi sempat menuliskan puisi kepada Ira, sahabatnya. Puisi itu menjadi puisi dan tulisan terakhirnya. Kalian sudah kenalkan dengan Suhokgi? Jika kalian ingin kenal lebih jauh, bisa baca buku tentang Gi. Ada beberapa buku hasil dari tulisan Gi, yaitu Catatan Seorang Demonstran, Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, Di Bawah Lentera Merah, dan lainnya, atau bisa juga nonton film dokumentasi Gi yang berjudul Gi tahun 2005, yang disutradarai oleh Riri Riza. Terima kasih telah menonton. Jika ada tokoh, sejarah, atau informasi yang ingin kalian share agar orang lain tahu, silakan komen.